Sebagai Komisi 4, tentunya kita berhubungan dengan mitra kerja pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan, dan yang lain-lainnya. Iya. Selamat siang para telusur parlementaria. Hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi abang kita, luar biasa, pakaiannya udah merah ya. Jadi udah menandakan beliau dari mana, latar belakang kita juga udah jelas. Ada tokoh proklamator dan ibu negara, presiden, mantan presiden Indonesia, ketua umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati. Jadi kita tepatnya berada di fraksi PDI Perjuangan Kota Bekasi. Luar biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Merdeka dong, Bang. Merdeka. Iya. Nah, dalam kesempatan kali ini dengan Bang Oloan, ini kebenaran ketua fraksi juga ya, Bang? Iya, betul. Bang Oloan ini kita mau berbincang-bincang terkait Komisi 4. Dia ada di Komisi 4, termasuk efisiensi anggaran yang sekarang lagi hype ya, lagi banyak disorot juga. Lagi ngetren. Iya, kemudian masa depan layanan publik Kota Bekasi, terus menjaga arah kebijakan di tengah tekanan fiskal ke daerah. Oke, tak berpanjang lama, kita langsung serahkan ke Bang Oloan. Silakan perkenalan diri, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Semoga kita dalam keadaan sehat. Dan sebagai warga Bekasi, harapan kita sehat dan Bekasi semakin maju. Merdeka. Merdeka. Wes, sayang semangat merdeka. Ya, luar biasa ya. Jadi memang karena mungkin pengaruh ruangan ini, jadi rasa kemerdekaan ini, cinta tanah air jadi bertambah-tambah ini, Bang. Iya. Bang, oke, kita langsung saja, Bang. Memegang peran strategis dan penting nih Komisi 4, Bang, karena dia mencakup kepada kepentingan rakyat banyak ya, Bang, ya, kebutuhan betul. hidup ya, termasuk di situ ada pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan. Ini langsung bersentuhan dengan rakyat nih, Bang, dengan rakyat Kota Bekasi. Namun dinamika fiskal daerah saat ini menimbulkan tantangan baru nih, Bang. Ya kan, ada pengurangan dana transfer pusat, ya kan. Terus efisiensi belanja publik nih yang lagi digencarkan oleh Presiden Prabowo, serta isu dana bantuan pemerintah yang terakhir juga ini luar biasa lagi dibongkar sama Menteri Keuangan, banyak yang mengendap nih, Bang, kas daerah ya kan. Nah, ini seperti apa nih pandangannya dalam konteks Bang sebagai Komisi 4? Silakan, Bang. Terkait dengan fungsi anggaran ini berarti ya? Iya, betul. Pertama fungsi anggaran yang dipotong-potong nih, Bang, ya kan. Ini merupakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah manapun untuk menyesuaikan fiskal dengan ketersediaan anggaran, baik yang bersumber dari PAD maupun dari transfer pusat. Ada provinsi juga ya, Bang? Iya. Ada provinsi juga ya? Ada, semua ada. Nah, maka karena harus adanya efisiensi, maka harus dicari prioritas mana yang tidak perlu dipotong, yang tidak boleh diganggu supaya berjalannya pemerintahan dan kebutuhan dasar. Nah, terpenuhinya kebutuhan dasar. Sebagai Komisi 4, tentunya kita berhubungan dengan mitra kerja pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan, dan yang lain-lainnya. Maka bicara efisiensi, kalaupun ada di dinas pendidikan dan dinas kesehatan yang dilakukan pemotongan, itu tidak menyangkut dengan kebutuhan pendidikannya, tapi lebih ke seremonial. Apakah itu perjalanan dinas atau mungkin acara-acara seremonial, itu akan dikurangi. Tapi hak dasar dan kebutuhan dasar di dinas pendidikan dan kesehatan tidak akan dipotong. Maka ketentuan 20% untuk pendidikan
dari jumlah belanja itu terpenuhi, bahkan jauh di atas 20%. Begitu juga kesehatan jauh di atas yang telah ditentukan. Maka kalau bicara efisiensi itu hanya ke hal-hal yang bersifat seremonial dan yang dianggap tidak mempengaruhi, tidak berdampak langsung terhadap bagaimana pola pendidikan ini berjalan dan kesehatan ini berjalan dengan baik. Jangan sampai nanti mereka nggak dapat, misalnya gini kan, sekolah kan butuh pembaharuan tuh Bang ya, atau apa gara-gara pemotongan ini akhirnya bangkunya kurang ya kan Bang? Betul. Bahkan sebelum pemotongan pun banyak sarana prasarana sekolah itu sangat kurang. Iya, sebelum pemotongan. Sebelum pemotongan. Iya. Apalagi dengan adanya pemotongan. Tapi apapun itu, apa yang sudah direncanakan baik terhadap kebutuhan pendidikan sarana prasarananya itu akan terus dilakukan. Maka pemotongan itu hanya dilakukan terhadap hal-hal yang seremonial. Iya. Dan ya kemungkinan di dalam kantor perlunya efisiensi listrik dan lain-lain. Pasti banyak hal-hal yang perlu di efisiensi di sana. Ya. Tapi bukan berarti untuk menjaga mutu pendidikannya harus dipotong, tidak. Nah, kemudian itu kan baru pendidikan, dinamika fiskal nih Bang ya kan, efisiensi. Bagaimana dengan isu dana bantuan pemerintah pusat yang mengendap ini Bang? Ini yang Pak Purbaya kemarin buka di publik gitu kan, banyak dana kita yang mengendap. Ini sepengetahuan Abang seperti apa sih Bang? Kalau bicara dana mengendap ya saya nggak tahu daerah lain ya. Tapi kalau bicara Kota Bekasi, kalau dibilang dana mengendap, saya kira tidak pernah ada dana mengendap. Karena apa? Karena tidak sempat mengendap. Yang bahkan PAD ini kan kita susun APBD ini berdasarkan potensi-potensi pendapatan. Dan berdasarkan waktu dia akan masuk dan untuk dibelanjakan. Langsung dibelanjakan ya? Langsung dibelanjakan. Bahkan mungkin pernah dalam tahun-tahun sebelumnya kita harus nunggu dulu ini pendapatan masuk untuk bisa membayar beban yang sudah dianggarkan. Nah, kalaupun ada mungkin tumpukan di salah satu rekening, katakan Kota Bekasi senilai tertentu, ya itu akan siap untuk mendukung belanja yang sudah ditetapkan. Jadi bukan diendapkan, tapi belanjanya yang belum selesai dilaksanakan sehingga belum dibayarkan. Karena pembayaran daripada belanja itu sebagian besar ya ada belanja rutin, gaji dan pegawai kan semua itu udah pasti bulanan. Tapi yang menyangkut dengan belanja modal, apakah itu bentuk infrastruktur dan yang lain-lain sarana prasarana yang harus dibelanjakan, maka syarat utamanya adalah dilaksanakan dulu. Setelah dilaksanakan, diverifikasi, diawasi, dinilai. Setelah selesai semua dengan berita acaranya, baru proses pembayaran. Nah, proses itu perlu waktu. Dari mulai pelaksanaan penandatanganan kontrak sampai pencairan itu perlu waktu. Nah, sementara dana uang sudah akan masuk. Ini PAD masuk setiap hari. Mungkin dari dana transfer sudah masuk untuk hal-hal tertentu misalnya, tapi pelaksanaannya belum. Maka tidak mungkin juga harus langsung dibayar. Maka harus ditunggu supaya itu pelaksanaannya selesai dan dinyatakan baik, maka harus dibayar. Nah, kira-kira itu. Jadi saya kira kalau dibilang mengendap, saya bicara Kota Bekasi. Kalau daerah lain kan kita kurang paham lah. Bicara Kota Bekasi, itu namanya bukan mengendap, tapi memang sudah diperuntukkan untuk membayar program yang sudah direncanakan tahun sebelumnya, pembangunan Kota Bekasi untuk dilaksanakan. Nah, permasalahannya kenapa agak terlambat pelaksananya? Nah, itu problem lain. Tapi yang pasti dana itu bukan diendapkan, tapi adalah itu untuk mengcover belanja yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan. Jadi kalaupun mengendap, dia bukan memang sengaja diendapkan Bang, memang belum bisa dipakai ya Bang. Iya. Karena kalau menunggu tagihan atau atau pelaksanaan proyeknya selesai dilakukan. Iya, karena kalau sengaja diendapkan ya berarti kita pasti banyak dana dong. Nah, sehingga diendapkan. Nah, kalau menurut saya hal mengendapkan ini memang saya sepakat dengan pemerintah pusat, ini tidak bagus juga karena akan banyak mendelay, memperlambat proses pembangunannya. Maka ketika sudah siap dananya ya harus segera prosesnya dilaksanakan.
Kan gitu. Ada wacana juga tuh Bang, lama diendapkan artinya bunga berjalan ya kan, dan kemudian dengan nilai yang sedemikian kan bisa dapat feedback dari bunga tersebut. Iya. Kalau memang dipastikan, kalau memang sengaja diendapkan gitu ya kan. Iya. Nah, artinya kan itu ada di rekening. Tentunya selagi dana itu ada di rekening, berlakulah hukum bank kan. Iya, betul. Nah, hukum bank itu ada jasa. Iya. Nah, seberapa lama dana itu di rekening bank, itu kan ada jasa. Dan itu ada di dalam laporan rekening korannya. Nah, tapi yang pasti pemerintah kota menurut saya tidak dalam posisi mencoba mendapatkan pendapatan dari situ. Karena akan jauh lebih bermanfaat ketika dana ini segera direalisasikan untuk pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi. Bang, apakah di Komisi 4 nih dalam konteks bantuan pemerintahan pusat nih Abang benar-benar mengawasi terserap dan dirasakan masyarakat, Bang? Bisa kasih salah satu contohnya, Bang, kalau ada? Dana transfer ini kan ada beberapa jenis. Ada memang dia dana alokasi umum, yaitu kan untuk belanja pegawai. Ada dana alokasi khusus untuk pembangunan yang sudah ditentukan peruntukannya, dan berbagai macam. Bukan hanya dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi juga ada, dari pemerintah DKI juga ada. Sehubungan dengan kita ada kerjasama terkait dengan pengolahan sampah di Bantar Gebang. Ada itu semua. Nah, itu semua pelaksanaannya sudah ditentukan di dalam APBD. Apa yang berapa itu yang dari pusat, berapa yang dari provinsi, berapa yang dari provinsi DKI sudah ditentukan. Walaupun pada saat kita pelaksanaan ketok palu pembahasan APBD tahun 2025 atau 2026 misalnya. Nanti kan setiap tahun kita kan paling lambat tanggal 30 November kita sahkan APBD tahun berikutnya. Walaupun di 30 November itu sebagian belum bisa kita pastikan berapa. Karena masih belum turun dari Kementerian Keuangan jumlahnya, dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah DKI belum, sehingga mungkin di awal tahun baru mereka ada kasih gambaran, maka ada akan perubahan daripada APBD yang sudah kita sahkan itu. Tapi apapun itu tercatat semua di dalam APBD. Nah, ketika tercatat semua di dalam APBD, proses untuk bagaimana dana itu bisa menjadi realisasi pengeluaran berupa pembangunan di masyarakat, tentu sudah ada koridor-koridor yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga pengawasannya, baik oleh inspektorat, oleh DPRD maupun oleh BPK nantinya. Jadi semua sudah ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Dalam konteks efisiensi nih Bang, menurut Abang apakah postur APBD Kota Bekasi 2025 ini sudah realistis dalam menghadapi tekanan fiskal nasional? Kalau bicara realistis kan apapun itu harus kita realistiskan. Karena kalau mau bicara Kota Bekasi sebesar ini, ya sebaiknya sih APBD-nya harus lebih besar dari yang sekarang, kan begitu? 2 digit lah ya Bang ya. 2 digit lah. Tapi apakah itu harus bisa kita lakukan 2 digit? Ya tentunya semua punya ukuran-ukurannya. Maka tergantung daripada seberapa potensi PAD kita dan potensi dana transfer, baik dari pusat maupun dari provinsi, apakah itu Jawa Barat maupun DKI. Nah, maka dengan 7, kalau nggak salah di 2025 setelah perubahan ada 7,5 ya, 5 sekian triliun APBD kita di 2025 ini menurut saya realistis. Dan ini kalaupun bisa kita capai pendapatan 100%, khususnya pendapatan asli daerah 100%, ini akan menunjukkan satu hal yang sangat bagus. Karena biasanya kita belum pernah mencapai PAD yang direncanakan itu 80%. Tercapai 100%. Selalu di bawah 100%. Pernah di atas 90%. Pernah memang lebih dari 100%, tapi bukan karena
pendapatannya. Karena Covid dulu pernah dirubah pendapatannya dari sekian menjadi sekian. Jadi diperkecil. Nah, diperkecilnya ini melebihi memang. Tapi kalau persentase dari perencanaan awal tidak pernah tercapai. Nah, maka harapan kita, ya kita anggap ini realistis, baik PAD-nya maupun dana transfer. Ya mudah-mudahan pemerintah Kota Bekasi melakukan kerja yang luar biasa, fokus, baik pendapatan asli daerah maupun dana transfer untuk bagaimana kemudian ini bisa terrealisasi. Kalaupun nggak 100% ya 98% atau 95% gitu ya. Yang terlalu jauh di bawah. Ya, terlalu jauh lah, jangan sampai di bawah 80%. Kalau sampai 80% kan hanya di bawah 80% berarti ada korban nanti. Item yang harus tidak dilaksanakan. Nah, itu jangan sampai begitulah. Harapan kita serius ini pemerintah Kota Bekasi untuk paling tidak lebih fokus kepada bagaimana pencapaian pendapatan asli daerah mencapai hampir 100%. Ini dari triwulan terakhir nih Bang ya? Kalau masalah persentase sampai berapa sekarang itu ya Komisi 3 lah. Yang Komisi 3. Nah Bang, Komisi 4 mengawal alokasi dana pendidikan agar tidak terpangkas akibat refocusing anggaran. Apa nih triknya Bang dari DPRD? Kalau untuk dana pendidikan sudah pasti itu tidak terpangkas. Nggak terpangkas ya? Yang menyangkut terkait dengan kebutuhan dasar ya. Kualitas guru, terus sarana prasarana pendidikan, itu tidak akan terpangkas. Dan dipastikan itu Bang ya? Kita pastikan itu. Siap. Karena memang di dalam APBD baik di 2025 maupun 2026 yang lagi kita bahas ini sekarang, porsi daripada pendidikan itu di atas 20%. Kalaupun ada berkurang dari perencanaan awal, maka berkurangnya itu ya tadi efisiensi di bidang seremonial, di bidang tidak menyangkut langsung tidak menyangkut yang spesifik dan yang sangat dibutuhkan oleh pendidikan itu sendiri. Nah, ini bagaimana dengan peningkatan kualitas guru, Bang? Terkena nggak nih? Kalau untuk kualitas guru tidak terkena. Sesuai perencanaannya kan pasti ada ini pelatihan guru, terus itu nggak terkena ya, Bang? Itu nggak terkena. Yang terkena itu tadi, ini kita bicara di Dinas Pendidikan ya. Katanya itu nggak terkena. Ada pembiayaan alternatif nggak Bang kira-kira? Misalnya biar bisa lebih lancar seperti CSR, pendidikan atau kolaborasi dengan dunia industri Bang? Ya kalau itu kan sisi lain atau benefit lain daripada rencana anggaran kita. Tapi kita juga tidak bisa bergantung kepada CSR atau kerjasama dengan pihak lain untuk bagaimana kemudian mutu pendidikan ini memenuhi standar. Ini tanpa ada itu pemerintah dari pusat sampai daerah ya wajib untuk menjaga itu dengan yang tadi. Betul. Ada yang harus minimum anggarannya sekian. Tinggal bagaimana pemerintah Kota Bekasi mengoptimalkan anggaran ini agar tercapainya mutu pendidikan yang baik dengan meningkatkan mutu pengajar. Bahkan sebenarnya kalau bicara Kota Bekasi ini bukan hanya mutu pengajar, kuantitinya juga masih sangat kurang. Jumlah guru masih sangat kurang. Nggak berimbang ya Bang? Nggak berimbang. Tapi nah, menghadapi hal ini seperti apa nih? Nah ini kita dilematis. Ini kan termasuk anggaran lagi nih kan Bang? Betul, dilematis. Di satu sisi, kalaupun kita punya anggaran, bagaimana kita melakukannya? Karena di satu sisi kita tidak bisa mengangkat guru sebagai honorer sekarang ini. Udah nggak bisa. Udah harus udah ada peraturannya. Maka apa nih way out-nya nih? Way out-nya apa dari Komisi 4? Ya memanfaatkan sumber daya yang ada, memaksimalkan sumber daya yang ada. Nggak akan cukup itu, Bang. Ya memang tidak akan cukup. Tapi memang harapan kita supaya tenaga pendidik ini di tahun-tahun berikutnya ini sudah harus mempunyai perhatian khusus juga dari pemerintah pusat agar tenaga pendidik ini bisa tercukupi baik kuantitas maupun kualitasnya. Karena dua-duanya sekarang kan kalau kualitas kan berjalan terus itu ada pelatihan, sudah ada programnya. Ya, nah, penambahannya ini. Nah, di sini kita terkendala. Ya mudah-mudahan dengan sumber daya yang ada bisa semaksimal mungkin. Makanya kita harus
angkat topi juga kepada guru-guru yang ada, khususnya yang di negeri ya. Mereka bisa memberikan waktu yang lebih dari standarnya demi tercapainya kualitas pendidikan di Kota Bekasi mulai dari SD sampai SMP, gitu, Bang Geki. Ada ini nggak Bang? Ada jalan keluar nggak Bang buat menurut Abang nih untuk memecah biar menjadi jembatan nih, biar ketemu bahwa kuantitas ini bisa. Ada saran nggak buat pemerintah Kota Bekasi? Ya pemerintah Kota Bekasi harus terus membuat satu permohonan penambahan guru ya ke pemerintah pusat. Oh gitu. Ya karena ini kan harus jadi ASN. Nah, kita tidak bisa mengangkat ini. Kalau misalnya masih seperti P3K dari bisa, tapi dari yang biasanya itu dari yang ada bisa. Tapi apapun itu, di sini hanya hak usul. Tidak ada lagi kita punya kewenangan untuk mengangkat. Maka pemerintah kota harus tetap memberikan usulan supaya kuantitas guru ini di Kota Bekasi bisa ditingkatkan jumlahnya untuk mencapai standarisasi kebutuhan proses belajar mengajar. Karena Kota Bekasi tidak ada lagi kewenangan untuk mengangkatnya. Kalau dulu masih bisa kita angkat TKK. TKK mungkin bisa yang dari latar belakang guru bisa dikaryakan di sekolah. Betul. Nah sekarang udah nggak bisa. Atau bekerja sama dengan kampus-kampus itu seperti apa Bang? Ya bekerja sama dengan kampus kan bukan berarti pengajar. Iya. Nah, paling dalam hal apa kita tetap nggak bisa ya karena ada penghalang di situ. Nah, kalau misalnya kita lakukan anggarannya bagaimana? Iya. Karena kita tidak bisa menganggarkan. Betul. Gitu kan harus masuk orang ke kita dalam rekrut jadwal ke sana itu ya, jadwal kementerian ya. Kalau kita rekrut orang kan nggak mungkin juga volunteer atau menjadi sukarela. Tetap juga harus ada anggarannya. Iya, maka proses penganggaran ini tidak bisa dan status mereka nanti sebagai apa? Iya. Nah itu jadi di situ terkendalanya. Tapi kita tidak bisa melakukan satu keluhan yang berkepanjangan, tapi memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk bagaimana kemudian tercapainya kualitas pendidikan belajar mengajar itu. Nah ini ada kasus Bang, nih di media juga sempat naik nih, ada juga katanya yang sekolah masih duduk di bawah itu, Abang udah dengar belum? Iya. Gimana itu Bang? Sebenarnya kalau saya ini di Komisi 4, ketika sempat kita sidak nggak Bang ke sana? Iya ada yang sidak ke sana, ada yang sidak. Saya nggak ikut waktu itu. Tapi yang pasti adalah sesuai dengan data yang ada dari Dinas Pendidikan, kekurangan terkait dengan sarana prasarana khususnya bangku meja belajar itu di semua pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama negeri di Kota Bekasi masih jauh kekurangan. Walaupun setiap tahun itu dianggarkan. Iya, selalu ada itu ya Bang? Ya selalu ada karena memang cukup banyak. Kalau kita lihat anggarannya tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan. Maka diberikan kepada yang lebih butuh. Otomatis karena kurang, ya pasti ada yang tidak mendapatkannya sehingga duduklah di itu. Nah ini ada terobosan sedikit dari saya nggak tahu nanti ini di 2026 hasil rapat kita dengan Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan bangku-bangku yang ada bisa diperbaiki. Nah, jangan karena hanya dibuang ya Bang. Iya, jangan karena itu langsung dibuang. Iya, karena apa ya? Memang kita ini kan punya anak-anak ini kan mulai dari SD sampai SMP lagi semangatnya ya kan, aktifnya lagi luar biasa ya. Kadang-kadang saking senangnya kayak gimana dia duduk, bagaimana dia ini memperlakukan sarana prasarana ini sehingga mungkin akan terjadi beberapa kerusakan. Nah, apakah ini masih bisa dilakukan? Ini lagi dikaji. Mudah-mudahan bisa sehingga juga mengefisienkan anggaran untuk pengadaan baru. Kalau memang bisa dan masih layak untuk diperbaiki dengan biaya yang sangat jauh dari pengadaan baru, ya kenapa tidak? Kan gitu ya. Nah, saya kira ini menjadi salah satu solusi yang harus dipikirkan oleh Dinas Pendidikan bersama kita di Komisi 4 supaya bisa segera tercapainya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana modular ini di
ruang kelas. Tiap tahun ada tuh Bang ya, pasti ada. Gede-gede loh Bang. Pasti ada. Iya gede, karena memang kalau kita hitung sekolah berapa. Jadi memang gede. Memang gede. Satu kali anggaran kita lihat nilai pasti gede. Gede banget. Tapi setelah di-split ini ke masing-masing sekolah, ya masih kurang. Jadi kecil ya. Jadi kecil. Jadi memang ya memang ini problem kita. Nah, tinggal itu tadi sarannya ya, mudah-mudahan itu tadi sarannya. Yang rusak bisa masuk bengkel lagi gitu ya. Diperbaiki ya tentunya dalam pelaksanaannya kan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tidak bisa juga asal main perbaiki begini, nggak bisa juga. Tetap harus ada prosesnya. Mekanisme, ya. Yang memang harus diawasi oleh yang berkewenangan untuk mengawasi. Begitu, sehingga semua yang dilakukan itu menjadi efektif dan efisien. Dan tidak menjadi temuan, Bang. Dan tidak menjadi temuan. Jangan sampai menjadi temuan. Iya, jangan sampai jadi temuan. Harapan kita kan dengan yang ada itu diperbaiki lebih efisien. Ternyata ada temuan. Jangan sampai ada temuan. Gitu. Maka harus dilibatkan, direncanakan sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu program yang baik. Bang, tadi kita udah capek, udah penuh nih ya, kita bicara tentang pendidikan nih. Ini sekarang tentang capaian UHC 99,62 nih. Ya. Bagaimana DPRD, khususnya Komisi 4, memastikan mutu layanan tidak menurun meski anggaran kesehatan direalokasi? Ada nggak anggaran kesehatan yang direalokasi? Menyangkut kesehatan dasar tidak ada. Karena apa ya? Sekarang kan kesehatan ini kan dikelola oleh JKN. Maka tentunya kalau bicara di Kota Bekasi udah 99% lebih. 0,62. Memang ini berfluktuasi, kadang turun, kadang naik karena memang ya tergantung orang yang kepesertaannya kan. Ya, in out-nya ya. In out-nya. Nah, maka dengan adanya 99% lebih itu kepesertaan penduduk Kota Bekasi yang masuk di dalam JKN, apakah itu mandiri dibayar oleh pemberi kerja atau dibayar oleh pemerintah, PBI ya. Tapi tentu semua artinya sudah memenuhi layanan kesehatan yang maksimal. Ketika mereka ada merasa perlu untuk berobat, nah tinggal datang ke Vaskes. Tanpa harus memikirkan berapa nanti biaya seperti yang dulu kan. Sepanjang dia sudah punya kepesertaan, dia tinggal datang ke Vaskes, ya nanti akan dilayani di sana. Sehingga yang menyangkut dengan anggaran untuk kesehatan, saya kira tidak ada pengurangan. Terjadi pengurangan di semua lini dinas kesehatan dan rumah sakit, ya tentunya juga seperti yang tadi, ya efisiensi di bidang seremonial, perjalanan dinas, hal-hal lain yang tidak menyangkut langsung kepada kesehatan masyarakat, nah itu beberapa dipangkas. Kita kan ada rumah sakit tipe D nih Bang, ya. Ada 4 ya kalau nggak salah. Apakah ada penambahan atau malah stuck di situ karena ada efisiensi atau seperti apa Bang? Kalau penambahan apa ini maksudnya? Penambahan puskesmas gitu. Kan puskesmas kan belum. Penambahan rumah sakit ini kan masih 4 nih Bang. Ya, masih diperlukan 4. Penambahan atau seperti apa nih terkait efisiensi, terdampak nggak nih Bang? Ya sebenarnya kan kita sebaiknya memang tipe D itu ada berapa lebih dari yang sekarang. Kalau sekarang kan 4. ada 4 atau berapa? Iya 4 ya. 4. Nah ini kalau bisa naik kelas ya. 6 lah. Naik kelas. Oh yang 4 ini naik kelas ya? Ya tipe naik D kelas. jadi tipe C gitu ya? Iya naik kelas sehingga lebih bisa melayani pasien yang relatif tidak bisa dilayani oleh tipe D, gitu ya, supaya RSUD CAM ini bisa lebih fokus ke yang lebih besar-besar lagi. Harapan kita begitu. Tapi kan untuk menjadi tipe D dari tipe C, dari tipe D ke tipe C perlu ada proses, bukan hanya sekedar uang, tapi juga sarana prasarananya harus ada semua. Balik lagi ke sana, apakah itu ketersediaan tenaga-tenaga tertentu dan peralatan-peralatan tertentu. Lahan-lahan tertentu sehingga perlu perencanaan yang lebih matang. Nah, ini merupakan salah satu fokus juga Dinas Kesehatan untuk bagaimana kemudian meningkatkan ini. Kalau sekarang memang ya belum ada belum ada ke arah sana ya. Belum ada ke arah sana. Sekarang ini memaksimalkan puskesmas dan tipe C yang ada, tipe D yang ada untuk
bisa maksimal melayani masyarakat. Belum ada gitu. Karena apa tuh? Karena memang efisiensi tadi atau bukan hanya efisiensi, jadi? Karena banyak hal. Kalau kita misalnya Pondok Gede contohnya, mau kita naikkan menjadi tipe C, kan perlu ada hal-hal yang harus dipenuhi menjadi tipe C. Betul. Itu bukan hanya sekedar anggaran. Jadi banyak hal. Nah ini ya semua berproses karena memang tidak bisa perencanaan sebentar aja. Sehingga kita lakukan dari D ke C tidak juga. Tapi apapun itu, tetap program harus ada peningkatan daripada rumah sakit kita yang tipe D ini. Linkes merasa belum ini kali Bang ya, merasa belum butuh atau sudah mulai ada pembicaraan nggak di Komisi 4? Lah ini sudah dari beberapa tahun lalu sudah coba ada wacana ini peningkatan ini. Tapi ya memang terakhir gimana kabarnya? Ya begitu, banyak hal yang perlu dipersiapkan. Nah, banyak ya itu ya. Iya, nah untuk persiapannya ini kan ya tidak gampang. Anggaran terus katakan tenaganya bagaimana, sarpras dia kan lokasinya juga karena itu menyangkut jumlah kamar dan jenis-jenisnya dan peralatan-peralatannya itu banyak hal. Ya kita berharap akan ada beberapa kalaupun tidak bisa sekaligus 4 bertahap lah misalnya satu. Kan? Harapan kita begitu. Di mana tempatnya padat ya Bang ya. Betul. Berdasarkan tempat yang padat. Iya. Nah, perlu ada inovasi model pembiayaan kesehatan nggak untuk masyarakat pelayanan? Kalau pembiayaan untuk masyarakat saya kira udah nggak perlu karena dia sudah ada jaring pengaman itu dari yang udah sempurna udah sempurna karena kalau kita lihat walaupun memang dalam pelaksanaannya rumah sakit ini kan dengan BPJS mungkin perlu waktu bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan yang saya maksud di sini antrian-antrian begitu ya. Karena memang begitulah penduduk Kota Bekasi ini kalau bicara penduduk siang kan 2.500.000 lebih. Betul. Penduduk malam ya bisa mendekati 3 juta kan. Nah, tapi apapun itu kalau dia punya keanggotaan di BPJS mau penduduk siang, penduduk malam ketika dia datang ke Vaskes tentu bisa dong harus dilayani. Dan nggak mungkin nggak dilayani. Maka banyaknya orang yang dilayani dengan Vaskes yang tersedia tingkat pertama itu sehingga terjadi tumpukan. Nah, tinggal bagaimana bersabar dan semuanya akan terlayani. Nggak ada yang tidak ya? Nggak ada yang tidak. Banyak yang mau pindah loh Bang ke Kota Bekasi karena pelayanan kesehatan kita tuh luar biasa itu. Pelayanan kesehatan dari kabupaten banyak yang betul dan banyak orang kabupaten juga kan banyak ke sini. Ke RSUD kita banyak dan RSUD kita ini udah cukup bagus. Artinya memang di Kota Bekasi pengelolaan kesehatan itu cukup bagus. Tapi apapun itu tidak akan pernah sempurna dan itulah tugas kita untuk bagaimana kemudian bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik. Bang, di 2 hal ini pendidikan dan kesehatan, apa nih Bang selama menjabat Komisi 4 yang berkesan nih, yang unik? Apakah dihubungin malam-malam atau apa yang berkesan nih selama pelayanan di Komisi 4 nih buat Abang nih? Berkesan juga mungkin, mengesalkan juga mungkin, ya kan? Nah, seperti apa tuh Bang? Apa nih yang paling ini nih? Sebenarnya yang berhubungan dengan kesehatan dan pendidikan ini tidak juga karena kita di Komisi 4. Kita sebagai ini anggota dewan, sebagai anggota dewan selalu aja ada hal-hal. Di Komisi 4 juga pasti dipanggil-panggil kalau ada kesehatan dan pendidikan nih Bang ya. Dan mereka hubungan itu bukan karena Komisi 4. Iya. Karena kita adalah anggota DPRD yang menurut mereka akan bisa membantu mereka. Nah, kadang-kadang benar tidak mengenal waktu. Tapi apapun itu kita harus memberikan perhatian kepada mereka untuk kita arahkan dengan baik. Karena biar bagaimanapun tugas kita juga untuk memberikan pendidikan, kesadaran pendidikan politik kepada mereka bahwa pelayanan kesehatan ini harus berlaku untuk semua lapisan. Jadi bukan karena anggota dewan sehingga dilayani, bukan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Maka dilakukan sesuai dengan ketentuan itu. Nah, ketika ada misalnya puskesmas atau rumah sakit yang tidak melayani dengan baik sesuai dengan ketentuan, nah di situ kita. Kalau masyarakat udah begini tapi nggak
nggak dilayani, nah itu kita kawal lah. Kalau memang sudah sampai begitu harus dilayani, jangan sampai ditelantarkan, kan begitu ya. Nah itu tugas kita melakukan pendampingan kepada semua masyarakat, khususnya yang menelpon kita lah, minta tolong untuk dibantu. Jadi di rumah sakit itu juga, di puskesmas juga kita mengatakan jangan karena adanya apakah itu dewan atau siapapun, sehingga itu dilayani. Lakukan sesuai dengan standar yang harus dilakukan. Bahwa memang banyak orang pasien yang akan datang, ya kasih satu kenyamanan untuk menunggu, kan gitu ya. Tapi pastikan itu terlayani. Gitu Bang Diki. Oke Bang, tadi Abang udah bicara tentang politik nih. Ini bagaimana Abang sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan menjaga agar politik anggaran tetap berpihak pada wong cilik. Ya. Karena partai Abang nih wong cilik kan. Iya, iya. Nah, di tengah desakan efisiensi dan tekanan fiskal. Ya. Tentunya apapun itu kita harus melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan dan sudah disepakati. Setiap tahun kita mengesahkan APBD. Nah, di dalam pengesahan APBD sebelum disahkan ada pembahasan. Maka di situ akan kita lihat hal-hal apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Kota Bekasi 1 tahun berkenaan. Katakan 2026. Kita lagi bahas sekarang. Nah, itu kita kawal. Apakah anggaran-anggaran itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya wong cilik. Nah, artinya kemasyarakatan daripada anggaran itu harus terlihat. Maka tidak anggaran dalam bentuk elitis gitu ya. Harus peruntukan untuk bagaimana kemudian menjadi bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Apakah itu dari pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karena itu yang menjadi salah satu problem-problem di masyarakat. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Infrastruktur ini ya karena banjir lah, jalan rusak lah, dan macam-macam lingkungan yang tidak sehat. Nah, itu semua merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk bagaimana kemudian meminimalisir semua itu. Nah, di situ fraksi PDI Perjuangan akan melakukan satu pengawasan dan saran untuk bagaimana kemudian anggaran untuk tahun berkenaan itu akan lebih cocok untuk menangani hal-hal yang lebih ke masyarakat. Begitu. Jadi ketika itu sudah kita bahas, disahkan, nah tinggal pelaksanaannya ya kita ngawasin. Begitu Bang Diki. Jadi fraksi diperintahkan untuk terus mengawal tuh Bang ya? Betul. Mengawal kebijakan-kebijakan pemerintahan kota agar tetap pro pada pro. Ya itu dalam pembahasan kita masuk di situ. Begitu sudah disahkan, ya kita udah sepakat dong dengan apa yang kita bahas itu. Setelah disahkan, dilaksanakan. Nah, dalam pelaksananya ya kita melihat apakah sudah sesuai dengan yang kita sahkan itu, yang sudah disepakatin itu atau tidak sesuai, kan begitu. Nah Bang, pesan-pesan reflektif nih Bang untuk ASN, guru, tenaga kesehatan dan masyarakat dalam menjaga semangat kolaborasi membangun Bekasi. Apa nih pesannya? Ya, kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, khususnya pertama kepada teman-teman ASN, kita yang di pemerintahan ini, kita adalah melaksanakan amanat daripada ketentuan perundang-undangan bagaimana membangun daerah yang kita wakili untuk bisa lebih baik ke depannya. Maka kepada teman-teman ASN, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, ayo kita sama-sama melakukan yang terbaik untuk sesuai sumpah jabatan, sesuai tupoksi kita, sesuai di mana kita ditempatkan untuk bagaimana kemudian memberikan yang terbaik. Apa itu yang terbaik kepada masyarakat tentu tidak perlu diuraikan lagi, itu sudah sangat umum. Tinggal bagaimana kita melaksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya sehingga manfaatnya bagi masyarakat bisa dirasakan dengan baik. Itu mungkin kepada ASN dan semua pekerja di bidang pemerintahan lah. Nah, kepada masyarakat Kota Bekasi tidak bisa juga
hanya pemerintah melakukan sesuatu itu untuk keberhasilan. Harus juga dapat dukungan daripada masyarakat. Maka ayo bersatu padu untuk bagaimana kemudian memberikan yang terbaik. Ketika ada sesuatu hal yang kurang pas menurut kita, mari kita berikan kritikan kepada pemerintah, tentunya dengan satu data dan solusi yang mungkin bisa kita berikan. Sehingga pemerintah juga akan menjadi salah satu penampung kritik yang baik, supaya bisa memberikan satu gambaran ke depannya, bahwa ternyata ada hal-hal yang di masyarakat memberikan penilaian dan kritikan untuk bisa dibuatkan satu kebijakan yang lebih menyentuh kepada masyarakat. Jadi kepada masyarakat Kota Bekasi, ayo sama-sama, Kota Bekasi ini milik kita, dan ayo kita bangun bersama-sama. Gitu. Luar biasa. Bang, terakhir nih Bang. Ya. Ini dalam kancah pemilihan ketua baru, ini kan udah mulai bergulir nih Bang di PDI Perjuangan. Kira-kira seperti apa sih Bang? Yang sekarang ini di luar fokus Bang, apa-apa. Ketua DPC ini maksudnya? Iya. Ya, oke. Jadi sebenarnya ini ranah partai ya, ranah teman-teman khususnya menanggapi hal itu seperti apa nih? Tapi yang pasti adalah berkurang nggak tenaga kerja yang nggak lagi fokus nggak, atau bagaimana nih? Saya kira biasa, satu hal yang biasa di dalam semua partai juga seperti itu, bahwa wacana dan dalam keberlanjutan dan kaderisasi itu hal yang biasa. Politik biasa. Politik biasa itu. Nah, di PDI Perjuangan sebelum keputusan siapapun bisa melakukan apapun sesuai dengan koridor tentunya. Kita ada aturannya di Anggaran Dasar Rumah Tangga untuk menjadi apapun. Siap. Nah, tapi tentunya setelah diputuskan oleh pimpinan partai, maka tunduk semua kepada keputusan itu. Dan itu merupakan salah satu demokrasi yang sehat lah saya kira ya. Nah, terkait dengan rencana kepengurusan DPC di Kota Bekasi ini sedang berjalan, dan saya bangga menjadi PDI Perjuangan dengan wacana yang kader yang luar biasa. Ya, tentu memberikan satu warna demokrasi yang indah. Nah, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Saya nggak tahu kapan, kita tinggal menunggu berjalan dengan lancar, dan siapapun yang dipercaya oleh DPP partai untuk memimpin di Kota Bekasi, ya tentunya semua harus patsun, kader harus patsun dan solid untuk bagaimana kemudian ke depannya partai ini bisa lebih baik lagi untuk 5 tahun ke depan. Begitu Bang Diki. Partai Wong Cilik Bang ya. Partai Wong Cilik. Iya. Oke, luar biasa perbincangan kita, mulai dari pendidikan, kesehatan, efisiensi, kemudian dana mengendap, udah banyak sekali, dan terakhir ditutup dengan kondisi politik di Kota Bekasi khususnya dalam Partai PDI Perjuangan. Ini kiranya menambah wawasan kita semua, para pemirsa Telusur Parlamentaria, dan bisa menjadi satu masukan ya untuk pembelajaran kita ke depan. Terima kasih Bang Oloan. Siap, makasih. Sudah menyiapkan waktu 40 menit nih di kita, luar biasa. Sama-sama. Di tengah-tengah waktu yang sibuk sebagai ketua fraksi, sebagai dewan, juga sebagai tokoh politik Kota Bekasi Bang ya, luar biasa. Terima kasih juga buat pemirsa yang sudah setia untuk menemani kita melihat acara ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment biar kita punya situs ini tetap hidup dan semakin berkembang. Demikian pertemuan kita Bang Oloan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Oke, terima kasih Bang Oloan. Luar biasa.